Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangkaian tausiah di rumah sakit yang kita cintai ini. Marilah kita yang pertama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan berbagai nikmat yang lainnya. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang istiqomah pada jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan tema kemarin, pertemuan yang pertama tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Pertemuan pertama tadi kemarin sudah disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mendapat hidayah itu ada 7. Yang pertama adalah orang yang diberikan rasa mudah dalam menjalankan Islam, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang dikaruniai rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi ciri orang yang beriman adalah yaitu orang yang mendapatkan hidayah adalah apabila disebut nama Allah, diperintahkan untuk mengesahkan, mengagungkan nama Allah, baik dengan berzikir atau dalam bentuk ibadah yang lain, maka gemetarlah hati mereka, nyambung hati mereka melaksanakan seruan Allah tersebut, tidak menawar-nawar, sehingga yang tumbuh dalam hati mereka adalah hanya rasa nikmat melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat awal waktu merasa nikmat, puasa walaupun lapar, haus, dahaga, insya Allah kita tetap menikmatinya. Demikian hal-hal yang lainnya. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, ciri orang yang mendapat hidayah yang ketiga adalah orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, yaitu orang yang beriman, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran terhadap diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Istiqomah menurut arti adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Jadi istiqomah itu keajegan, keteguhan hati dalam hal kebaikan, bukan dalam hal maksiat. Jadi tidak ada istiqomah dalam maksiat, itu tidak ada. Kemudian kita tengok lagi hadis Nabi SAW. I'malu ala ma tu'tikun, lakukanlah ibadah semampu kamu, fa innallaha la yamalu hatta ta'mal,
Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabul a'mal ilaihi adwamu khawain qala. Amal yang paling disukai Allah itu ialah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Sesekali kita mungkin melaksanakan sesuatu mudah, yang sulit adalah keajegan dalam melaksanakan hal tersebut. Contohnya adalah sesekali mungkin kita melaksanakan sholat rawatib itu ringan, mudah, tetapi keajegan untuk tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib itu yang butuh perjuangan dan butuh keistiqomahan. Sesekali kita mungkin melaksanakan sholat tahajud mudah dan terasa ringan, tetapi yang lebih susah dan harus diperjuangkan adalah menjaga kita tetap melaksanakan ibadah tersebut, melaksanakan sholat tahajud tersebut dengan ajak, dengan kontinu, istiqomah. Sehingga orang yang istiqomah itu sewaktu-waktu kapanpun jika dipanggil oleh Allah dia siap, karena dia selalu berusaha berada dalam keistiqomahan, berada dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang diberikan rasa mudah dalam menjalankan Islam, dalam mengamalkan Islam. Yang kedua, orang yang diberikan hidayah oleh Allah adalah orang yang merasa nikmat dalam kebaikan. Yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah dia atau orang tersebut istiqomah. Yang keempat, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu cirinya adalah dia sabar dan syukur. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat putus asa, bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza masahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berputus asa, berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, sombong, bahwa segala sesuatunya beranggapan berasal dari dirinya, padahal tidak. Segala sesuatu yang datang itu baik menurut kita, baik atau menurut kita buruk, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Baqarah 155 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris shabirin. Bagaimanakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ia mengucapkan, saya siap menerima musibah, saya siap menerima ujian dari Allah, saya siap melaksanakannya, dan saya siap menanggung segala risikonya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang datang itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ini mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Humul muhtadun. Ini orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang yang sabar dan orang yang syukur. Kita tengok hadis Nabi SAW. Sungguh ajabanil amril mukmin, sesungguhnya mental orang mukmin itu sangat menakjubkan. Bagaimana menakjubkan? Ketika orang mukmin itu mendapat kenikmatan, dia bersyukur, dan jika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Maka sungguh menakjubkan, sungguh hebat mental seorang mukmin itu, karena dia bisa bersabar ketika mendapat nikmat, bersyukur mendapat nikmat, dan bersabar ketika ditimpa musibah.
pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sementara 4 ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah: diberikan rasa mudah, diberikan rasa nikmat dalam kebaikan menjalankan ibadah, istiqomah, dan orang yang sabar dan syukur. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.